Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Septiauci Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 2002-2066. Saya merupakan mahasiswi kelas internasional angkatan 2020 untuk jurusan PG PAUD di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis perencanaan pembelajaran anak usia dini, yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mahyudin, MPD. Pada pembahasan materi kali ini, saya mengambil materi pada pertemuan keempat, yakni mengenai jenis-jenis perencanaan pembelajaran anak usia dini yang ada di silabus. Baiklah, selamat menyaksikan. Perencanaan pembelajaran merupakan gambaran mengenai apa yang akan dilaksanakan oleh guru dan anak di dalam maupun di luar kelas. Reiser 1986. Perencanaan pembelajaran ini terdiri atas beberapa jenis. Mengacu pada Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD, dokumen KTSP terdiri atas dokumen 1 dan dokumen 2. Pada dokumen 2 inilah dijelaskan mengenai perencanaan pembelajaran, yang mana jenis-jenisnya itu meliputi program semester, rancangan pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, dan rancangan pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Program semester merupakan rancangan pembelajaran yang berisi jaringan tema, bidang pengembangan, tingkat pencapaian perkembangan, indikator, yang ditata secara urut dan sistematis, serta alokasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap jaringan tema dalam tiap semester. Berikut contoh dari program semester, yang mana terdiri atas nama lembaga, keterangan semester keberapa dan tahun ajaran apa, kemudian kompetensi dasar yang ingin dikembangkan selama satu semester, lalu juga terdapat tema, subtema, sub-subtema yang ingin dikembangkan selama satu semester, dan alokasi waktu untuk setiap tema selama satu semester. Langkah-langkah penyusunan program semester yaitu: pertama, membuat daftar tema untuk satu semester, kedua, mengembangkan tema menjadi subtema atau sub-subtema, ketiga, menentukan alokasi waktu untuk masing-masing tema, subtema, atau sub-subtema. Keempat, menetapkan kompetensi dasar di setiap tema, yang mana penentuan kompetensi dasar ini memuat seluruh aspek perkembangan anak. Kemudian yang kelima, penulisan kompetensi dasar dapat ditulis lengkap atau cukup kodenya saja. Yang keenam, kompetensi dasar dapat diulang-ulang untuk setiap tema, subtema, maupun sub-subtema yang berbeda. Yang ketujuh, tema atau subtema ataupun sub-subtema yang sudah ditentukan di awal dapat berubah jika ada kondisi tertentu yang melibatkan anak tanpa harus mengubah KD yang sudah ditentukan. Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, yaitu rancangan kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu menggunakan tema pembelajaran yang diambil dari program semester serta kompetensi dasar atau KD dari setiap program pengembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, dan kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan seni. Materi pembelajaran yang dirancang dan juga rencana kegiatan yang dirancang untuk 1 minggu dilakukan untuk mencapai setiap hari tersebut. Berikut contoh dari RPPM. Dapat dilihat pada RPPM ini terdapat identitas program PAUD, meliputi nama lembaga, semester, bulan, minggu keberapa, tema, subtema, dan sub-subtema, kemudian kelompok usia dan model pembelajaran. Kompetensi dasar yang dipilih, kemudian materi pembelajaran, dan juga rencana kegiatan selama 1 minggu. Langkah-langkah dalam menyusun RPPM yaitu: pertama, menetapkan tema dan kompetensi dasar untuk 1 minggu, kemudian menetapkan materi pembelajaran mingguan, meliputi materi kegiatan dan materi pembiasaan. Kemudian yang ketiga, menetapkan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama 1 minggu. Rancangan pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk waktu 1 hari dan dikembangkan dari RPPM. RPPH diperlukan sebagai acuan dalam mengelola pelaksanaan bermain dan belajar anak usia dini selama 1 hari. Berikut contoh dari RPPH di PAUD.
yaitu yang pertama terdapat identitas program layanan, meliputi nama lembaga, semester, bulan, hari yang keberapa, lalu ada hari dan tanggal, tema, subtema, sub-subtema, dan kelompok usia. Kemudian ada materi, meliputi materi kegiatan dan materi pembiasaan dalam satu hari tersebut. Ada alat tambahan, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian untuk recalling dapat dilakukan pembedaan atau penyatuan ke dalam kegiatan penutup. Selanjutnya ada rencana penilaian yang akan digunakan pada satu hari tersebut. Penyusunan dari RPPH dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, disusun berdasarkan kegiatan mingguan. Kedua, adanya kegiatan harian yang berisi kegiatan awal, inti, istirahat, dan penutup. Ketiga, pelaksanaan pembelajaran dalam satu hari dilaksanakan sesuai dengan prinsip belajar anak usia dini. Keempat, pelaksanaan kegiatan harian disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing dan menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian yang kelima, kegiatan harian dapat dibuat oleh satuan pendidikan dengan format sesuai kebutuhan masing-masing ataupun dapat melihat contoh pada buku panduan. Kemudian yang keenam, adanya penyusunan RPPH mengacu kepada RPPM. Baiklah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya jenis-jenis perencanaan pembelajaran pada anak usia dini terdiri atas program semester, rancangan pembelajaran mingguan, maupun rancangan pembelajaran harian, hingga rancangan penilaian, yang mana dalam proses penyusunannya tidak hanya sekadar menjelaskan bagaimana materi pembelajaran, tetapi juga menggunakan bagaimana modelnya maupun pendekatan yang digunakan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, contohnya pada RPPH menggunakan pendekatan saintifik. Nah, adanya pendekatan saintifik ini pada RPPH di setiap kegiatan harian yang anak lakukan dapat membantu dalam peningkatan high order thinking skill pada anak, karena anak akan melakukan sejumlah pemecahan masalah ataupun penemuan konsep baru yang membantunya dalam peningkatan kemampuan problem solving juga. Kemudian selain itu juga membantu dalam keterlaksanaan model bentuk pembelajaran STEAM, yang mana bentuk dari pembelajaran STEAM ini meliputi dari sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Dengan menggunakan pendekatan saintifik pada rancangan RPPH tersebut, akan membantu anak untuk bisa melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kelima aspek dari STEAM tersebut. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Alhamdulillah, atas izin Allah dapat saya sampaikan semua materi yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini, yaitu Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan juga teman-teman saya yang telah membantu dalam pembuatan video ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.